Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ali Wijaya, NIM 20052252968. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pendidikan bahasa Indonesia tentang makalah. Makalah saya berjudul tentang jenis-jenis fondasi bangunan. Jenis-jenis fondasi bangunan. Untuk struktur presentasi sendiri terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, yakni ada latar belakang. Yang kedua, ada landasan teori. Yang ketiga, ada jenis-jenis fondasi bangunan. Yang keempat, ada kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama, fondasi merupakan konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan yang terletak pada bagian paling bawah bangunan. Yang kedua, fondasi berfungsi untuk meneruskan beban dari atas ke bawah. Yang ketiga, fondasi memiliki berbagai jenis. Yakni yang pertama ada fondasi dangkal, merupakan fondasi yang paling umum digunakan di konstruksi bangunan. Fondasi dangkal merupakan fondasi yang diletakkan di atas tanah yang bersifat keras dan di bawah bagian terendah struktur. Yang kedua, ini ada fondasi dalam. Fondasi ini merupakan fondasi yang didirikan pada permukaan tanah dengan kedalaman tertentu yang dimana daya dukung dasar fondasi dapat dipengaruhi oleh beban struktur bangunan dan kondisi permukaan tanah di lapangan. Landasan teori. Yang pertama, fondasi berfungsi sebagai penerus beban dari bagian atas struktur bangunan ke struktur bawah fondasi bangunan tanpa mengakibatkan pergeseran tanah dan penurunan tanah atau fondasi yang berlebihan. Yang kedua, dalam penggunaan fondasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fondasi terlebih dahulu diperhitungkan agar kestabilan bangunan tetap dijaga. Yang kedua, fondasi juga harus stabil akan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, getaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fondasi juga harus didesain sesuai keadaan lokasi bangunan serta keadaan kondisi tanah di lapangan. Jenis-jenis fondasi bangunan. Yang pertama ada fondasi dangkal. Fondasi dangkal adalah fondasi yang paling umum digunakan pada konstruksi bangunan. Fondasi dangkal ini terletak di atas tanah yang bersifat keras serta terletak pada bagian terendah struktur. Fondasi dangkal memiliki kedalaman antara 1 meter hingga sampai 5-6 meter. Keuntungan untuk fondasi dangkal ini sangat menguntungkan karena memiliki kedalaman sama dengan lebar fondasi atau kedalamannya kurang dari lebar fondasi tersebut. Selain itu, pengerjaan penggalian fondasi secara manual sehingga tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Berikut ini macam-macam fondasi dangkal. Yang pertama ada fondasi batu kali, fondasi telapak, fondasi menerus, fondasi upak, serta fondasi rakit. Yang kedua, untuk jenis-jenis fondasi yakni fondasi dalam. Fondasi dalam merupakan suatu fondasi yang terletak pada bidang permukaan tanah yang dimana memiliki kedalaman tertentu yang memiliki daya dukung dasar fondasi sehingga memengaruhi beban struktural bangunan dan kondisi permukaan tanah di lapangan. Fondasi dalam dipasang di kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Fondasi ini dapat kita jumpai seperti pembentuk tiang pancang, dinding pancang, dan lain sebagainya. Fondasi ini bersifat mentransferkan beban bangunan ke bagian tanah yang lebih dalam. Untuk macam-macam fondasi dalam, ini ada 3, ini ada fondasi sumuran, fondasi profil, serta fondasi tiang pancang. Kesimpulan, yang pertama, fondasi merupakan bagian konstruksi bangunan yang terletak pada bagian dasar struktur bangunan yang dimana berfungsi sebagai penerus beban dari bagian atas struktur bangunan ke struktur bawah fondasi bangunan. Kedua, pemilihan fondasi bangunan harus diperhitungkan agar kestabilan bangunan tetap terjaga. Fondasi juga harus didesain sesuai keadaan lokasi bangunan. Kondisi tanah di lapangan juga harus dipertimbangkan akan menghasilkan konstruksi bangunan yang kuat dan aman. Itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.